sejarah itu, ilmu sejarah atau bahasa Arab yang bisa kita kenal atau lumrah kita ketahui tarikh, ya itu termasuk pada ilmu. Berbicara tentang ilmu, maka tidak ada satupun ilmu yang tidak penting, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, amma ba'du. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Husein. Saya mahasiswa IN Madura, prodi Tadris IPS. Di sini saya memiliki tugas yaitu menginterview salah satu guru pengajar pelajaran sejarah. Akan tetapi, saya di sini akan menginterview salah satu ustadz pengajar pelajaran sejarah di pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuti. Beliau atas nama Ustadz Subari Muhsin. Beliau mengajar di kelas 3 MUT atau 3 MTS. Baik, di sini saya akan sedikit bertanya kepada beliau tentang metode-metode pelajaran sejarah yang diterapkan kepada santri atau siswa di kelas. Saya sekarang bersama Ustadz Subari Muhsin. Langsung saja saya akan bertanya kepada beliau. Ini Ustadz, saya di sini mau sedikit bertanya tentang metode pembelajaran sejarah yang antum terapkan di pondok pesantren. Nah, sebelumnya saya di sini akan mau bertanya pendapat antum tentang apa sih pentingnya mempelajari sejarah. Karena sejak saya duduk di bangku SD sampai perguruan tinggi, pembelajaran sejarah itu tetap dipelajari di kelas. Bagaimana pendapat antum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, mabadu. Bicara tentang pentingnya ilmu sejarah, pertama perlu kita ketahui bahwasanya sejarah itu, ilmu sejarah atau bahasa Arab yang bisa kita kenal atau lumrah kita ketahui tarikh, ya itu termasuk pada ilmu. Berbicara tentang ilmu, maka tidak ada satupun ilmu yang tidak penting, semuanya itu penting. Itu terus mencakup lebih spesifiknya tentang pentingnya ilmu sejarah, bahwasanya sejarah itu pentingnya kita mempelajari ilmu sejarah. Pertama, kita bisa mengambil teladan atau kesimpulan atau juga bisa mengambil faedah dari kejadian yang sebelumnya. Yang kedua, dengan kita mempelajari ilmu sejarah, maka kita akan mengetahui bagaimana kejadian-kejadian lampau, dan kita mengetahui kejadian-kejadian yang lampau itu, dan itu merupakan kebaikan, bisa kita petik sedikit demi sedikit yang berfaedah, yang tentunya akan berdampak positif bagi kita, dan kita mempelajari sejarah seperti itu. Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang yang kedua, metode apa yang sering Ustadz gunakan dalam mengajar pelajaran sejarah di dalam kelas? Berbicara tentang metode atau metode apa yang saya terapkan kepada peserta didik, lebih khusus pada santri-santri tentang pelajaran sejarah. Berbicara tentang metode, tentunya seorang pendidik itu harus mempunyai beribu-ribu metode. Karena kenapa? Di situ sudah dijelaskan di kitab Tarbiyah wa Ta'lim juz C bahwasanya metode itu lebih penting daripada materi. Ini ada kaitannya erat sekali sama pembelajaran sejarah. Tentunya di dalam kelas seperti yang kita ketahui bersama, dalam kelas itu untuk sifat masing-masing siswa itu berbeda-beda ya. Berbicara tentang metode saya terapkan tentang pembelajaran sejarah, maka situ terkadang saya melihat situasi dan kondisinya. Ketika situasi peserta didik saya itu mulai adon, mulai lemah, kalau dipersenkan itu 40%, maka saya menggunakan metode kayak permainan pertanyaan tentang pelajaran yang kemarin. Akan tetapi kalau seandainya keadaannya sudah mendukung, bisa dikatakan seperti itu, maka kami di sini menggunakan metode ceramah sekaligus diterapkan dengan langsung prakteknya seperti itu.
Akan tetapi juga di situ dibantu dengan wasailul itu. Yang digunakan wasailul itu alat peraga untuk mempermudah siswa atau peserta didik memahami, mencerna pelajaran apapun itu. Jadi untuk metode saya sendiri yang diterapkan seperti itu, tergantung situasi dan kondisi untuk pembelajaran sejarah ini. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Ustadz. Apa yang Ustadz lakukan jika ada salah satu santri atau siswa yang kesulitan untuk memahami pelajaran sejarah? Tentunya jika ada peserta didik saya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, lebih khusus juga pada pembelajaran sejarah ini, pertama yang saya terangkan kepada kalian atau langkah saya untuk bisa membuat mereka sadar akan pentingnya sejarah ini, saya dekati dulu mereka. Karena kenapa? Kalau kita mendekati mereka yang bersangkutan atau bisa dikatakan tidak memahami atau tidak menyukai pelajaran ini, saya dekati dulu, saya baca karakternya dia, maka insya Allah akan saya terbitkan, akan saya lebih teliti lagi bagaimana metode yang bagaimana untuk bisa mendukung atau untuk bisa mengajak si peserta didik itu yang tidak minat untuk bisa minat pada pembelajaran sejarah ini ya. Karena pembelajaran sejarah ini seperti yang saya katakan di awal itu sangat penting seperti itu. Jadi antara apa yang saya terapkan di situ yaitu pertama mendekatkan diri untuk bisa membaca karakternya. Setelah itu sudah bisa membaca karakternya, saya membuat kesimpulan. Setelah saya membuat kesimpulan, saya menerapkan metode dari kesimpulan yang saya ambil. Terus untuk bagaimana hasilnya, Allahu a'lam. Terus ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya Ustadz menarik santri atau siswa untuk minat mempelajari pelajaran sejarah? Bagaimana saya menarik atau mengajak peserta didik saya untuk bisa minat atau suka pada pelajaran sejarah ini? Tentunya saya harus betul-betul matang dalam menyiapkan metode. Yang salah satu caranya menceritakan kepada mereka atau sedikit menjelaskan kepada mereka tentang sejarah-sejarah yang sangat berfaedah dan situ sangat seru. Jadi dengan saya menerapkan itu akan sedikit tertarik, akan ada sedikit ketertarikan dari peserta didik saya seperti itu. Jadi metode saya atau cara saya mengenalkan kepada mereka sejarah yang bagus atau sejarah yang mereka sukai dan situ ada nilai-nilai positif. Cuma sampai di sini saja pertanyaan saya. Syukron kasiron, terima kasih. Semoga ilmu yang Ustadz berikan kepada saya menjadi manfaat untuk kedepannya. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja interview dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.